Hai, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini ibadah kita spesial dilakukan secara online, mengikuti saran pemerintah untuk melakukan social distancing dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Berbicara mengenai virus corona atau COVID-19, kita tahu sekarang lagi viral-viralnya di sosial media tentang bagaimana masyarakat Indonesia meresponi wabah ini. Nah, beberapa di antaranya yang begitu takut, panik, sampai melakukan panic buying. Bahkan ada juga beberapa yang mengambil kesempatan ini untuk meraup keuntungan. Mereka menjual masker dengan harga yang tinggi, hand sanitizer dengan harga yang tinggi, dan ada juga nih beberapa yang cuek, seolah-olah merasa tidak terjadi apa-apa. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda Kristen menanggapi situasi seperti ini? Makanya hari ini Kak Yusuf akan membagikan 3 hal bagaimana kita sebagai anak muda Kristen menghadapi virus corona atau COVID-19. Nah, yang pertama kita mau belajar bahwa kita tidak perlu takut, tapi kita harus berhikmat. Karena Kak Yusuf melihat akhir-akhir ini banyak orang yang dalam tanda kutip tidak takut, tapi nyatanya mereka menjalankan hidup dengan semau mereka sendiri. Beberapa diantaranya masih tetap jalan-jalan, nongkrong ke kafe, nongkrong di mall. Padahal pemerintah udah bilang supaya melakukan social distancing agar tidak terpapar virus corona, atau jangan-jangan kita yang membawa virus corona. Ada juga beberapa orang yang tidak mau menjaga kebersihan. Mereka tetap aja tuh makan nggak pakai cuci tangan, terus beli makan makanan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan juga menyatakan bahwa kalau kita tidak takut bukan berarti kita bisa melakukan segala sesuatu seenak kita. Sekalipun kita tidak takut, tapi kita harus berhikmat. Yuk kita baca sama-sama di Amsal 22 ayat 3 tentang bagaimana sih orang bijak menghadapi situasi yang seperti ini. Amsal 22 ayat 3 berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, justru mau bilang bahwa kita sebagai orang-orang percaya dan kita yang dipenuhi Roh Kudus, Kak Yusuf percaya waktu Roh Kudus hidup dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan merubah kita dari orang yang tidak berpengalaman menjadi orang yang bijak. Nah, kalau kita tahu kita sudah menjadi orang yang bijak, menjadi ciptaan yang baru, tentu seperti firman Tuhan bilang tadi, katakan bahwa kita harus menjauhi malapetaka. Nah, Kak Yusuf mau coba kita sama-sama berpikir secara logis saja ya. Misalnya nih, kita sama-sama pergi ke kebun binatang, lalu kita melihat kandang singa yang pintunya tidak tertutup rapat. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau ada dalam situasi tersebut? Apakah kalian akan tetap mendekati kandang singa tersebut supaya bisa melihat singanya dari dekat? Atau justru kalian melarikan diri dari situasi tersebut dan menyelamatkan diri? Nah, berdasarkan firman Tuhan tadi, kalau kita orang bijak, tentu kita akan menghindari situasi tersebut. Karena kita tahu sekalipun singa tersebut masih dalam kandang, tapi dengan kondisi pintu yang tidak tertutup rapat, kemungkinan besar singa tersebut bisa keluar dari kandangnya dan menerkam kita. Nah, teman-teman, adik-adik semua, yuk kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita belajar jadi orang yang bijak dengan menjauhi malapetaka tersebut. Dengan cara tetap di rumah, stay at home, lakukan social distancing, dan jaga kebersihan sebaik mungkin. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita wajib menyatakan iman kita lewat tindakan. Sekali lagi ya, sebagai orang yang beriman, kita wajib menyatakan iman kita lewat tindakan. Yakobus 2:17 berkata seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Beberapa orang Kristen menganggap ayat ini sebagai ancaman bahwa nanti kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, tidak melakukan sesuatu yang baik, nanti keselamatan kita bisa hilang. Tidak, teman-teman, kayak gitu. Sekali kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti selamat, dan buah dari pertobatan kita itulah yaitu perbuatan baik. Jadi kita tidak berbuat baik supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sadar bahwa kita sudah selamat. Nah, di sini dalam kondisi yang mencekam seperti ini, di tengah-tengah pandemik virus corona ini saatnya kita sebagai orang-orang Kristen menyatakan iman kita lewat perbuatan.
Menjentikan sekali melihat bahwa di sosial media justru kita malah sibuk saling bergunjing satu sama lain, menghakimi gereja A dan gereja B hanya karena persoalan ibadah online atau tidak. Padahal di luar sana, beberapa organisasi keagamaan sudah melakukan kegiatan kemanusiaan untuk menolong orang-orang yang mengalami penyakit tersebut atau virus corona. Nah teman-teman, yuk kita berhenti saling menghakimi satu sama lain, berhenti pusingin A dan B, tapi sama-sama kita fokus bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini sama-sama. Daripada kita sibuk mengomentari kehidupan orang lain atau sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna lainnya, ada baiknya kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengaku bahwa dirinya beriman, kita menyatakan iman kita lewat perbuatan. Mulailah menolong sesama kita. Mungkin tetangga kita ada yang kekurangan masker atau kekurangan hand sanitizer, sekalipun itu sekarang sudah menjadi barang yang mahal, barang yang langka. Mau nggak kita sama-sama belajar untuk memberi dari apa yang kita punya? Sekalipun mungkin kita nggak punya cukup masker atau nggak punya cukup hand sanitizer, maukah kita tetap belajar untuk berbagi dengan orang? Nah teman-teman, ingat poin kedua, kita harus menyatakan iman kita lewat perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatan kemanusiaan. Yang terakhir, nomor 3, virus corona tidak lebih besar dari dosa. Masalah terbesar umat manusia selama ini bukan penyakit, bukan gempa bumi, bukan bencana alam lainnya, tapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Waktu Kak Joshua lihat beberapa orang begitu getolnya menyelamatkan dirinya sendiri untuk bisa terluput dari penyakit ini dengan melakukan panic buying seperti yang Kak Joshua bilang, atau beli hand sanitizer sebanyak-banyaknya, masker sebanyak-banyaknya. Tapi seringkali banyak orang yang tidak menyadari bahwa yang terpenting adalah bukan bagaimana kita menyelamatkan diri kita hari ini, tapi tentang bagaimana diri kita setelah kita mati nantinya. Guys, mati karena virus corona itu satu hal, tapi kehidupan setelah kematian itulah yang menentukan kita seumur hidup kita selama-lamanya akan kemana. Nah, hari ini Kak Yusuf mau bilang bahwa kita harus memandang dosa sebagai hal yang serius, karena bagi Tuhan dosa juga masalah yang serius. Untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Untuk menyembuhkan orang kusta, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Tuhan Yesus juga gak perlu mati. Tapi buat menebus kita dari dosa-dosa kita, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan firman-Nya berkata bahwa barang siapa yang percayanya tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So teman-teman, kita tetap perlu waspada sama virus corona, tapi kita juga perlu waspada dan berjaga-jaga tentang hidup kita ke depannya. Kita nggak pernah tahu berapa lama usia kita di dunia ini, dan apakah kita terpapar virus corona atau enggak. Tapi yang jelas suatu saat kita pasti akan mati. Pertanyaannya, setelah kita mati nanti, kemana kita akan pergi? So, hari ini kita udah belajar 3 hal tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen menghadapi situasi ini. Pertama, kita tidak perlu takut, tapi harus berhikmat. Yang kedua, kita harus menyatakan iman kita lewat perbuatan. Dan yang ketiga, kita sadar bahwa masalah terbesar bukan virus corona, tetapi dosa. Dan yang paling penting adalah, kalau dosa aja yang begitu besar masalahnya Tuhan tolong, Tuhan selesaikan, apalagi cuma virus corona. So, percayalah sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama doakan bangsa kita, doakan dunia ini di tengah masalah yang sedang terjadi. So, ini aja cukup. Please stay at home, di rumah aja, karena dengan kita stay di rumah, kita nggak cuma memproteksi diri kita sendiri, tapi kita juga menolong orang lain supaya mereka nggak terpapar virus corona. Tetap kuat di dalam Tuhan, percayalah bahwa janji-janjinya ya dan amin. Dia akan menolong kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.